Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Kita masih ngomongin PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. PPKM yang itu ya, PPKM darurat. Bukan PPKM versi netizen yang mengatakan Pak Presiden kapan mundur. Menarik sebetulnya, tapi kan tadi pagi udah saya buat ya. Pak Presiden kapan mundur. Nggak, PPKM ini pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Dan ada dari 14 poin itu, yang ini begini, termasuk terutama kita soroti kemarin masjid dan tempat ibadah ditutup. Tapi ada poin lain, kegiatan konstruksi jalan terus 100%. Edan. Luar biasa. Apakah ini terkait dengan dilanjutkan dan teruskannya program pembangunan infrastruktur, khususnya pembangunan istana ibu kota di Kalimantan sana, kita nggak tahu. Tapi kalau kita bicara infrastruktur, maka yang langsung terbayang adalah Republik Rakyat Cina. Mereka banyak dapat proyek di Indonesia, bukan cuma duitnya, tapi juga tenaga kerjanya dibawa kemari, bahan bakunya, besinya, bajanya, segala macam dibawa kemari. Ya, tapi itulah pemerintah kita di bawah Jokowi, di bawah Megawati sebagai ketua umum partai, dan di bawah Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan yang dalam prakteknya dahsyat sekali sehingga orang mengatakan Luhut is the real president. Luhut adalah presiden yang sejatinya sesungguhnya. Oke, kembali soal PPKM tadi. Kemarin saya bicara termasuk ini PPKM darurat, polisi patroli masjid pastikan tak ada kegiatannya. Ini sudah kita bahas, saya cuma unjukin aja. Masjid, kalau perlu 1-2 paragraf nggak apa-apa lah ya. Asisten Operasional Polri Irjen Polisi Imam Sugianto menyebutkan pihaknya akan mendatangi masjid-masjid hingga surau-surau di pinggiran kota dan wilayah permukiman penduduk saat PPKM berlangsung. Jadi nanti dengan cara patroli, rekan-rekan kita yang di bawah itu, polisi yang di bawah dengan TNI yang di bawah, mendatangi surau-surau dan masjid-masjid di tingkat kecamatan di pinggir. Itu kata Imam saat menyampaikan keterangan pers secara daring bersama Kemenko PMK. Jadi memang kalimat aturannya rumah ibadah, tapi Anda bisa bayangkan narasinya jelas-jelas disebut oleh polisi bintang 2 ini yang di sweeping, katakanlah kalau bahasa sweeping ya, yang didatangi oleh polisi, oleh tentara di tingkat bawah sampai surau-surau di pinggir-pinggir kampung segala macam itu adalah masjid, surau-surau, musola, tempat-tempat ibadah umat Islam untuk memastikan tidak ada kegiatan. Mohon maaf, saya tidak kelewat baca, tapi di berita ini dan di berita-berita yang lainnya tidak disebut polisi, tentara akan mendatangi masjid, gereja, pura, apalagi ya, tempat orang agama lain beribadah itu. Candi, nggak ada bos. Kelenteng, nggak ada bos. Fokus ke masjid, musola, surau, dan sebagainya. Saya nggak tahu, narasinya begitu. Itu yang diucapkan Jenderal Bintang 2 Polisi tadi. Namanya Iman tadi, Sugianto tadi. Oke? Dan saking seriusnya itu, polisi juga memastikan, pemerintah memastikan bahwa takbir dan sholat jamaah Idul Adha di Jawa Bali ditiadakan. Top kan? Top. Oke. Jadi gini saudara sekalian, yang saya mau bilang bahwa pemerintah dengan berdalih PPKM ini betul-betul kalau menurut saya sudah menghalangi lah, atau bahkan melanggar undang-undang konstitusi kita, undang dasar kita, khususnya pasal 29 yang memberikan hak kepada setiap warga negara untuk melaksanakan ibadahnya menurut keyakinan dan agama keyakinannya itu. Oke? Tapi di sisi lain juga pemerintah mengatakan mall, tempat perdagangan ditutup total. Tidak boleh. Dan untuk itu yang namanya Luhut, Anda tahu Luhut kan menteri segala urusan, ada bilang Minkosaurus. Kalau saya menteri atasi segala urusan, ya dalam bahasa singkatannya atasi segala urusan ASU. Ya. Nah ini, Luhut dengan gagah berani mengatakan begini. Mana Luhut? Nah ini dia. Semua kepala daerah harus tunduk patuh melaksanakan poin-poin dalam instruksi Mendagri ini ya.
Ini bahasanya keren. Luhut, kepala daerah tak laksanakan PPKM darurat, saya eksekusi. Wah, dahsyat nggak Luhut? Luhut gitu loh, Luhut gitu loh. Luhut Binsar Panjaitan, LBP. Wow, dahsyat Luhut, bos. Ya. Kalimatnya Luhut, kepala daerah tak laksanakan PPKM darurat, saya eksekusi. Saya bacain aja, ini berita Jumat, nggak apa-apa saya bacain aja. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memastikan sanksi tegas akan diberikan kepada kepala daerah yang tak menerapkan aturan PPKM darurat Jawa Bali. Sanksi tegas katanya. Oleh karena itu ia meminta semua gubernur, bupati, dan wali kota di wilayah PPKM darurat betul-betul menjalankan aturan tersebut. Saya akan eksekusi itu. Ya, kalau nggak mau, kalau mau coba-coba melanggar, silakan saja. Wah, pokoknya tidak melaksanakan aturan PPKM, dengan itu saya akan eksekusi, kata Luhut dalam acara Rossi yang ditayangkan Kompas TV. Dasar, jenderal bos, mantan Kopassus. Kalau tidak laksanakan PPKM, kepala daerah akan saya eksekusi. Waduh, menurut Luhut, kepala daerah yang tak menjalankan PPKM darurat di wilayah mereka akan dikenakan teguran tertulis 2 kali berturut-turut. Jika masih tidak patuh, sanksinya bisa berupa pemberhentian sementara. Oh, keren, namanya Luhut. Masa Luhut nggak keren, bos? Mana ada Luhut nggak keren? Keren lah. Dia pasang badan terus untuk kepentingan RRC di Indonesia kan. Bolak-balik kan dia yang belain TK Cina lah, investasi Cina lah, segala macam lah. Jangan ganggu investor, nanti mereka kabur. Mereka dibutuhkan bla 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 bla. Dibutuhkan oleh siapa? Opung ya. Nah, ini menariknya. Sorry banget nih, kita ketemu berita namanya juga ginian kan banyak, gampang kita lihat ya. Gibran bolehkan mal tetap buka selama PPKM darurat. Wah, mantap bro, top Marco, top. Gibran bolehkan mal tetap buka selama PPKM darurat. Pemerintah Kota Pemkot Solo, Surakarta membolehkan buka sejumlah tenan atau penyewa di dalam mal yang menjual kebutuhan esensial, diantaranya swalayan dan toko-toko obat selama pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM. Intinya dengan dalih di situ ada apotik, ada supermarket, mal tetap buka. Anda pikir kalau mal dan supermarket, supermarket dan apotik buka, toko-toko lain nggak ngiri? Bagaimana kontrolnya? Jadi apapun namanya, Gibran mengatakan mal tetap buka, padahal dari 14 poin itu jelas-jelas disebutkan mal ditutup 100%. Dan Luhut mengatakan akan saya sikat, akan saya eksekusi. Nah, kita tunggu nih. Setelah berapa hari nih? Sekarang tanggal 5. Pemberlakuan mulai tanggal 3. Sudah 3 hari berjalan. Saya belum baca berita. Saya belum dengar Luhut menegur Gibran, wali kota Solo. Gibran Raka Buming Raka. Namanya kan gitu kan, wali kota Solo. Belum dengar. Di mana kegarangan Luhut? Yang gagah, perkasa, dan tegas itu. Tunjukkan saya deh, mungkin saya kelewat. Saya selalu mengatakan mungkin saya kelewat. Saya yang belum baca beritanya, saya belum nonton videonya. Luhut menegur wali kota Solo Gibran karena tetap membuka mal di saat PPKM darurat. Ada? Opung? Apakah itu Solo itu tidak termasuk Jawa Bali? Kan PPKM darurat hanya berlaku di Solo, di Jawa Bali. Dan itu komandannya Opung, Lord Luhut Binsar Panjaitan. Saya coba buka, betul nggak sih bahwa Solo itu, Surakarta itu ada di Jawa Bali dalam peta? Iya, ternyata di Jawa Bali, di Jawa Tengah. Ada di Jawa Tengah. Jadi yang namanya kota Surakarta itu ada di Jawa Tengah. Bukan di Sulawesi Utara bagian ujung, sehingga tidak masuk dalam yurisdiksi Luhut sebagai komandan koordinator PPKM darurat Jawa Bali. Artinya masuk, bos. Jangan dengan dalih macam-macam ini, ini, kemudian, oh iya silakan Pak Gibran, monggo. Nah di sini saudara sekali lagi menjadi bukti 2 hal. Pertama tentang politik dinasti.
bagaimana buruknya politik dinasti. Walaupun orang mengatakan loh sebagai warga negara, anak presiden kan boleh saja berpolitik, monggo. Sebagai warga negara boleh saja kan begini, monggo, monggo. Tapi saudara, inilah buruknya. Anda tahu, Gibran sebagai wali kota dalam tempo 1 bulan saja saya tangan gini, ada 8 menteri datang ke Solo untuk sowan dengan dalih berbagai macam. 8 menteri, saudara. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR siapa Basuki Hadi Mulyono, Menteri ini, Menteri semua 8 sowan. Saya belum pernah mendengar sebelumnya ada menteri sowan berbondong-bondong ke wali kota Tarakan, ke wali kota ke Bupati Bangkalan atau kemana, tidak pernah ada. Bahkan ke wali kota Solo sebelumnya tidak pernah ada, kecuali sekarang namanya Gibran Rakabuming Raka. Kenapa? Karena Gibran adalah anak presiden. Dan Anda tahu ketika Budi Karya Sumadi datang, sempat viral juga bagaimana Gibran memberikan instruksi kepada Menteri Perhubungan untuk melaksanakan begini begitu. Anda tahu ketika Basuki Hadi Mulyono datang, dia duduk di tempat yang rendah, Gibran duduk di meja yang lebih tinggi. Ini soal adab, saudara. Bukan soal nggak ada bangku lain. Ada, Bang. Ini soal adab. Ini muncul dari apa yang namanya alam bawah sadar. Alam bawah sadar bahwa saya anak presiden. Walaupun saya wali kota, saya anak presiden. Kamu menteri, kamu pembantu bapak saya, karena bapak saya presiden. Dan ini sekali lagi bukti bahwa seorang Luhut Binsar Panjaitan yang ganas pun terkulai. Luhut Binsar Panjaitan yang gagah perkasa pun lunglai ketika harus berhadapan dengan Gibran, wali kota Solo. Jadi saya mau tanya, Luhut, gimana kamu? Opung Luhut, gimana? Jangan sok galak doang kepada yang lain, kepada kepala daerah lain. Aduh, kalau saya sebut nggak enak juga. Aduh, ya mau nggak mau udah coba buka googling deh bagaimana sikap Luhut kepada Gubernur DKI. Udah, nggak ada urusan. Emang siapa dia? Kalimatnya kan gitu juga dalam sebuah wawancara dengan Kompas dengan Rossi kalau masalah waktu itu begitu. Bisa di googling, itu rekam jejaknya ada, digitalnya ada semua. Jadi kekuasaan ini betul-betul dikelola oleh orang-orang yang sama sekali tidak punya mandat. Bukan mandat, maksudnya tidak punya otoritas moral tidak punya. Otoritas apa lagi? Belum lagi soal kapasitas dan kapabilitas. Apalagi bicara soal integritas. Aduh, amit-amit deh. Bicara soal ini saja, struktur hierarki kekuasaan yang jelas-jelas anak SD pun tahu bahwa menteri di atas wali kota pun lunglai. Menterinya lunglai. Bahkan seorang Luhut, kalau Basuki Hadi Mulyono katakanlah orang Jawa yang dari dulu memang jadi pak turutnya Presiden Jokowi kemana-mana, iya pak, ikut pak. Kalau Budi Karya Sumadi katakan orang Jawa juga, ya walaupun itu bukan sebuah pembenaran karena dia menteri, pembantu presiden. Menteri itu konstitusi kita menyebut pembantu presiden, bukan pembantu anak presiden. Nah, itu masih ingat tuh kalimatnya, presiden dibantu oleh menteri-menteri. Jadi menteri itu pembantu presiden saja, bukan pembantu istri presiden, apalagi pembantu anak presiden. No, menteri itu pembantu presiden. Ingat tuh. Dan Luhut, Anda sebagai komandan yang gagah perkasa, ganas, garang itu, buktikan kepada Gibran Rakabuming Raka. Soal menteri pembantu presiden, boleh nggak saya nyimpang dikit ya? Dulu waktu Rizal Ramli jadi Menko Maritim, kan dia sudah tanda kutip meramal ya bahwa proyek ambisius listrik 35.000 megawatt ini tidak masuk akal. Pertama, tidak akan terkejar dalam 5 tahun ya. Kedua, memang tidak dibutuhkan. PLN hanya mendamakan waktu itu dihitung dengan baik oleh teman-temannya sesama ahli yang bergabung dalam Portugal, Forum 73 ya. Itu paling banter 16.000 sampai 18.000 kebutuhan PLN untuk 5 tahun ke depan. Jadi kalau dipaksa 30.000 dan katakanlah Bandung Bondowoso, tahu dongeng Bandung Bondowoso ya, laki-laki sakti yang mampu membuat 1000 candi dalam 1 malam walaupun gagal ya, tapi dikebut begitu rupa dahsyat dan setelah bisa pada 2019, itu kan 2014, 2019 dia menjadi tercukupi semuanya, terbangun semuanya. Maka yang terjadi,
itu membunuh PLN. Karena kebutuhan PLN sudah terpenuhi jauh di atas kebutuhan yang sudah ada itu. Dan itu artinya dalam undang-undang kelistrikan kita, ini gilanya undang-undang kelistrikan kita, PLN itu wajib membeli minimal 70% listrik swasta. Minimal 70% listrik swasta dipakai atau tidak dipakai. Istilah mereka apa ya? TOP atau apa, nggak ngerti itu istilah teknisnya. Dan itu menyebabkan PLN akan bleeding, bahkan bangkrut karena sekian miliar dolar dipakai untuk membeli listrik swasta yang tidak terpakai. Dan itu Rizal Ramli ngotot, tidak perlu, tidak usah, tidak perlu. Karena tahu siapa yang marah? Yang marah adalah, banyak yang marah, salah satunya adalah Yusuf Kala, wakil presiden. Wah, sampai rame diskusi, debat di media gitu kan. Dan ketika itu saya masih ingat di gedung kantor Menko Marinvest ya, bukan investasi, Menko Mar aja, maritim saja. Wartawan nanya karena karena JK mengatakan itu Rizal suruh belajar dulu soal listrik. Gitu kan, ada wartawan nanya, Pak Menteri, itu Pak JK bilang Pak Menteri suruh belajar soal listrik. Wah, Rizal naik dia bilang, kasih tahu Pak JK, kita debat terbuka di depan publik. Dahsyat. Dahsyat. Begitu teman-teman wartawan pulang semua, saya bilang, Bang, gila tuh Bang. Gila kenapa? Gila tuh Bang. Iya gila kenapa? Itu Wapres Bang. Iya kenapa Wapres? Dia bilang gitu. Abang nantangin Wapres. Emang kenapa? Dia bilang gitu. Wapres kan atasan Bang. Di situ dia bilang, kamu salah Edi. Kamu baca undang-undang dasar kita. Atasan saya itu presiden, bukan wakil presiden. Dahsyat. Dahsyat enggak? Dahsyat enggak? Jadi Wapres yang melekat dengan presiden pun bukan atasan menteri. Dan itu ditunjukkan oleh Rizal Ramli, dan memang akhirnya terbukti bahwa itu sia-sia belaka dan membebani APBN. Selain tidak terpenuhi, tidak terbangun selama 5 tahun, membebani APBN, membebani PLN. Dan itu terbukti prediksi-prediksi dia. Tapi poin yang saya ingin katakan adalah bahwa bahkan wakil presiden pun bukan atasan menteri. Apalagi cuma wali kota. Apalagi ada aturan yang luhur dengan garang dan gagah perkasa, saya akan sikat, saya akan eksekusi. Saya belum dengar bos. Udah 3 hari bos. Ya, itu aja dah ya intinya ya. Gila. Ayo, siapa yang berani tegur anak presiden? Saya Edi Mulyadi untuk KPNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.